Oke guys, kembali lagi ke channel YouTube saya Ibnu Mauludin. Kali ini kita akan ketemu lagi sama unit ekskavator ya. Kalau yang sebelumnya kita ketemu sama yang unit yang paling gede ya, tapi nggak gede-gede amat, tapi lumayan cukup besar, yaitu large excavator di seri 6015. Nah, kalau di hadapan kita ini di layar monitor teman-teman semua, ini ada unit ekskavator 374. Nah, ini nggak kalah gedenya sama kayak 6015, walaupun 6015 memang terlihat sangat besar sekali, tapi untuk unit di ekskavator ini 374 ini tergolong ekskavator yang besar, karena kita lihat dari sisi bucketnya pun terlihat ya, itu kapasitasnya sangat besar sekali. Nanti untuk kapasitas atau apanya bisa dilihat dari spesifikasi atau spek kalog dari unit ini ya, dari unit 374 Caterpillar. Nah, kalau kita lihat ini dari sisi sebelah kiri kabin ya, kita lihat ada yang aneh atau tidak. Pastinya akan terlihat ada yang aneh dari unit-unit ekskavator seperti biasanya pada umumnya ya, karena kalau kita lihat ini di sisi samping kabin itu, kalau kita lihat ada pijakan. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau bisa terlihat ya, itu ada pijakan, di mana untuk 374 ini karena unitnya besar, dia menggunakan pijakan sepanjang sampai ke engine hoodnya ya, ke belakang ya. Jadi itu adalah akses untuk para operator apapun serviceman untuk melakukan maintenance ya, seperti itu. Oke, ini kita dari jauh, kita mendekat saja ke unitnya. Oke, kita diawalin di paling depan. Oke, kita lihat dari sisi bucket. Oke, ini bucketnya cukup besar. Ini daya tampungnya luar biasa, dengan jumlah titnya ada, atau kukunya ada 5 ya, ada 5 tit atau kuku yang digunakan untuk bucket ini. Dan ini juga dilengkapin untuk supaya tidak haus ya, jadi untuk bucketnya lebih aman, jadi menggunakan ini ya, pelindungnya ya. Adapun untuk pelindungnya ini menggunakan part numbernya ini 3295955. Oke, seperti itu. Ini penampakan dari bucketnya, teman-teman ya. Terus juga di bucketnya di sini ada plat-plat yang menjulur ke sana ya, lurus sana. Itu untuk fungsinya untuk lebih mengamankan dari sisi bucketnya agar tidak mudah keropos atau bolong ya, karena memang kalau kita perhatikan, karena hanya batu bara ya, tapi dengan ekstra kerjanya ini itu dapat memberikan durability atau ketahanan dari bucket ini bisa keropos. Makanya ditambahlah plat-plat besi-besi yang menjulur seperti itu untuk lebih mengawetkan bucketnya. Jadi yang lebih haus adalah yang plat-platnya itu, bukan bucketnya. Oke, itu dari sisi bucketnya. Sebenarnya kita bisa ngeliat ya, untuk part number bucketnya ini berapa. Kita coba lihat dulu dari sisi sebelah sana ya. Biasanya ada serial number maupun, sebentar ya, oh ternyata oke, di sebelah sana ya teman-teman, di situ ada plat ya, cuman tidak bisa terlihat dari sini karena posisinya yang tidak memungkinkan untuk terlihat. Oke, itu untuk bucketnya dari 374 ya. Dan untuk silinder rootnya ini sekarang sudah menggunakan pembungkus ya, karena unit ini kan melalui perjalanan laut ya. Jadi akan beresiko jika tidak ditutup, akan mengakibatkan korosi ya, seperti itu ya. Oke. Jadi untuk silinder ini semuanya sekarang untuk dari unit Caterpillar menggunakan pembungkus ya. Ini ya, untuk di rootnya ya, biar tidak mudah korosif pada saat perjalanan lewat laut. Oke, ini silindernya cukup besar ya. Nih Pak, part numbernya ya, kita lihat 56441905. Ini adalah part number grup dari silinder bucket ya. Oke, untuk yang di depan ini namanya silinder bucket. Terus untuk yang di atas sana itu silinder stick ya, atau arm. Dan untuk yang dua itu silinder boom ya.
Oke, bisa kita ingat ya. Untuk yang paling depan itu silinder bucket. Kenapa dinamakan silinder bucket? Karena dia menggerakkan bucket. Oke. Terus untuk yang di atasnya dinamakan silinder stick karena dia menggerakkan si sticknya ini. Oke. Terus yang dua di belakang itu silinder boom karena menggerakkan boom. Ini yang namanya boom ya, teman-teman semua ya. Bagi yang belum tahu. Oke, kita lanjut lagi. Itu sudah bagian depan dan kita ke bagian bawahnya, undercarriage ya. Ini undercarriage-nya. Oke. Ini ada namanya idler dan di sini namanya final drive. Oke. Ini dia final drive-nya. Oke, untuk final drive-nya ini kita terlihat ya di yang bawah ini itu ada namanya drain. Jadi untuk membuang oli. Dan yang di atas itu ada namanya level ya. Jadi kalau kita pengisian itu biasanya disejajarkan dulu untuk yang levelnya. Nah, akan kita isi sejumlah itulah kapasitas yang diperlukan untuk final drive ini. Berapa kapasitasnya? Silakan dicari di spekalognya. Kalau butuh spekalog silakan hubungin kami. Silakan di komen saja, nanti akan kita balas ya. Oke, itu seperti biasa ini ada track shoe. Terus pasti ada rollernya ya, itu ya, rollernya di atas itu dua ini ya. Terus juga oke, ini yang saya bilang tadi ada pijakan. Nah, itu nggak ada di unit-unit ekskavator yang kecil. Nah, tapi untuk yang unit ekskavator gede ini ada, teman-teman. Karena unitnya miring, mohon maaf kita nggak bisa naik ke atas ya, teman-teman. Nih ya, tidak mungkin ya saya naik ya, kecuali saya loncat, bahaya. Jadi kita lebih safe-nya saja, kita lihat dari luar saja ya. Oke, dari sisi kabin tidak ada perbedaannya, hanya dengan luasnya saja. Sudah pasti di situ ada joysticknya ya, di depan kiri kanan itu ada joystick dan di depannya ada stick juga untuk mengemudikan depan dan belakangnya. Ada AC juga, dilengkapi dengan AC. Terus ada monitornya juga dan sudah pasti ada wiper. Oke. Untuk kalau ada hujan atau apapun yang menghalangi. Oke, di atas sudah dilengkapi dengan rotator ya. Dan kita lihat lagi di sini adalah sisi dari kompartemen engine-nya ya. Biasanya di sini ada radiator, evaporator dan lain-lainnya ya. Dan kenapa di sini bolong-bolong? Itu pernah saya jelaskan di sebelumnya bahwa di bagian sini adalah memerlukan angin atau biasa suction ataupun blowernya ya, atau meniup ataupun menariknya angin gitu ya. Dan biasanya di atas itu ya, di atas ini itu juga ada lubang-lubang untuk jalur angin ya. Terus kita beralih ke bagian sisi belakang, ada counterweight ya. Counterweight ini fungsinya sebagai apa? Fungsinya sebagai penyeimbang ya. Jika unit ini menggeruk atau mengambil beban yang cukup tinggi, counterweight inilah sebagai penyeimbangnya biar tidak nungging ke depan. Oke. Kebetulan unit ini sudah dilengkapi sama fire suppression ya. Jadi kalau ada kejadian kebakaran ataupun apa yang tidak diinginkan, fire suppression ini bekerja untuk memadamkannya. Ya seperti itu. Ini adalah tampilan di bagian bawahnya ya, teman-teman. Bagi yang jarang, ya di situ ada banyak penutup-penutup plat ya. Pasti ada fungsinya yang agar bisa diakses lewat bawah. Oke. Ini kolongnya ya. Oke. Nah, sisi sebelah kanannya pun ada ya. Ada si pijakan. Oke, seperti ini. Oke, terus nah, karena ini unit besar, di undercarriage-nya pun ada pijakannya juga buat kita naik. Oke, coba kita naik ya untuk ke atas, tapi kita nggak bisa masuk ke kabin karena memang posisi dari kabin ini miring ya, tidak lurus dengan undercarriage-nya ya. Oke, coba kita masuk ya, sebentar. Oke, ini kita sudah berada di atasnya, teman-teman ya. Ya, seperti ini. Di atas, dan ya mohon maaf di sini
ternyata sedang ada pekerjaan ya. Kalau ini yang merah ini fire suppression dan ini auto loop. Auto loop ini adalah untuk menggrisingnya ya. Oke, seperti ini dalamannya. Ini adalah boomnya. Oke. Dan itu ada kontrol valve itu ya, kontrol valve-nya ya. Swing gearnya ada, di bawah swing pumpnya ya, itu lengkap. Oke, dah di dalam sini itu ada handle itu untuk buka engine hoodnya ya. Mufflernya pun besar ya, sesuai dengan unitnya ya. Oke, oke teman-teman, saya turun dulu ya, sebentar. Oke teman-teman, cukup sekian ya. Kita lihat-lihat unit 374 ya, yang kebetulan ada di sini ya, sebagai bahan pembelajaran juga buat kita, sebagai pengetahuan juga buat kita. Oke, terus dukung channel YouTube ini dengan cara subscribe, share, like, dan komen ya teman-teman, agar YouTube ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.